Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam. Adkhilnal jannata dara salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zalzalul ikram. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al akhirin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat karunia. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita telah menunaikan salat puasa sunnah Senin insyaallah pada hari ini 16 November 2020 insyaallah. Amalan seharian kita puasa senantiasa diberkati Allah, diberi Allah pahala surga insyaallah, amin. Ini pendengar yang dirahmati Allah, yang senantiasa kita amalkan daripada insyaallah kita insyaallah kita bisa mentaati Allah dengan segala risiko dalam mentaati Allah, yakni kita penuh dengan kesabaran dan penuh dengan keikhlasan insyaallah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah, lebih lanjut kita telah digembleng dalam satu hari ini adalah daripada kesabaran kita dalam menunaikan amalan menahan lapar dan haus insyaallah puasa. Untuk pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita bisa menjadikan seorang hamba yang bersabar. As-shaumu nisfun sabr. Sesungguhnya puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Saat kita lapar haus, saat kita tubuh kita kering leher, lapar, badan lemah karena tidak ada asupan makanan saat puasa siang hari, insya Allah bisa menambah kesabaran kita, melatih kesabaran kita untuk bertakwa kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita diharuskan untuk senantiasa bersabar dalam mentaati perintah Allah yang tujuannya adalah kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Allah adalah maha
berdiri sendiri. Yang binafsi tidak butuh selain Allah. Hakikat daripada ibadah itu sendiri adalah untuk diri kita sendiri. Puasa adalah untuk melatih kesabaran kita, keikhlasan kita, karena puasa tidak dilihat orang. Puasa adalah ibadah yang tidak bisa diberi untuk kita, yakni kita pamerkan. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita belajar ikhlas, belajar iman dan wahtisaban, karena iman dan wahtisaban, iman dan mengharap ridho Allah, insyaallah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah, saat kita menjalani ibadah, merasa nikmat saat berpuasa, itulah tujuan ibadah kita sudah tercover, yakni kita ikhlas, kita bahagia saat puasa, kita ikhlas, tidak mengeluh. Kemudian kita senantiasa ikhlas menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu. Ini so'imun, sesungguhnya aku adalah sedang berpuasa. Ini pendengar dirahmati Allah. Biasakan Senin Kamis kita puasa. Puasa tiap minggu, Senin Kamis, insya Allah. Disitulah berkah Allah. Disitulah nusrullah datang. yakni nusrullah kesabaran, sabar kita. Sabar kita tidak pernah menggunjing orang. Sabar kita tidak pernah memaki Allah, menggerutu. Saat kita kena musibah, innalillah atau subhanallah atau Allahu Akbar, astaghfirullah. Itulah hamba yang ikhlas. Setiap kita menerima daripada takdir, kesusahan, kesedihan, musibah, kita senantiasa ikhlas. Itulah karena hakikat daripada kesusahan, takdir kesusahan, musibah adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ada dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan musibah itu sendiri. Kecuali kita derita adalah musibah karena Allah, karena kita ikhlas, karena hakikatnya semua dari Allah. Itulah ada dosa yang bisa digugur, hanya bisa digugurkan oleh sabar dalam musibah. Tidak semua dosa bisa digugurkan dengan hanya istighfar. Tidak. Ada dosa yang hanya bisa digugurkan dengan kesabaran kita dalam menerima musibah. Itu pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita menjadi hamba yang fitrah. Setelah mengalami musibah, kita digugurkan dosa-dosa kita jadi fitrah, jadi suci. Sudah suci, itulah dambaan surga. Kita masuk surga harus nol dulu dosa kita. Harus diampuni dulu. Tanpa diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, haram kita masuk surga. Tentang amalan yang tidak bisa diampuni dosanya adalah syirik, menyekutukan Allah, menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, menjadikan pangkat, jabatan, menjadikan manusia lain kita jadikan Tuhan. Na'udzubillah, tidak bisa masuk surga itu manusia-manusia yang menuhankan selain Allah. Inti ada roh daripada ibadah semua adalah ikhlas dan sabar melaksanakan. Ikhlas karena Allah, sabar karena kita mengharap pengguguran dosa dan tambahan dosa. Insya Allah kita tercapai masuk surga. Insya Allah itulah tujuan hidup semua manusia. Tidak ingin dia masuk neraka, tapi manusia tidak ingin masuk neraka, tapi dia berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar rahmati Allah.
tanamkanlah, perteguhlah amalan kita, keikhlasan kita. Untuk meningkatkan daripada kesabaran itu perlu kita puasa. Ya minimal 1 minggu 2 kali, Senin dan Kamis, melatih. Di samping melatih kesabaran itu juga untuk sebagai sumutasiku, berpuasalah agar kamu sebagai terapi. Puasa adalah sebagai terapi. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan puasa. Itulah penyakit kronis kita disembuhkan melalui puasa. Kekebalan kita akan meningkat saat puasa. Imun tubuh kita akan meningkat karena tubuh kita melakukan autolisis saat tidak ada lagi makanan, rangsum makan daripada makanan itu dalam tubuh kita, sehingga setelah pencernaan tidak berfungsi karena tidak ada makanan. Setelah darah tinggi gula, maka gula darah akan didistribusikan saat kita lapar, sehingga darah menjadi normal. Darah menjadi normal 120, 110, sehingga kita tidak mudah penyakit gula sampai amputasi, sampai gula basah, hancur tubuh kita, bernanah tubuh kita, borok jadi borok. Nauzubillah karena apa? Tinggi kadar gula kita. Untuk merendahkan tinggi kadar gula, terapinya salah satunya adalah puasa. Saat puasa itulah saat tidak ada makanan, saat tidak ada makanan masuk, sehingga tubuh membutuhkan darah, untuk gula darah untuk otot, maka diambil dari gula darah yang tinggi itu jadi normal. Kalau gula darah normal, insya Allah luka kita cepat sembuh, tidak jadi bernanah, pembekuan darah cepat, sehingga kita jadi sehat dan tidak sakit gula. Ini fungsi utama daripada puasa dari segi medis, belum dari segi rohani, belum dari segi pahala, dari segi adin, hati, perasaan, jiwa yang tenang. Kemudian ada fungsi daripada kesehatan, yakni menstabilkan gula darah. Kalau ingin turun gula darah, maka berpuasalah. Itu resepnya. Jadi puasa itu menyehatkan darah jadi normal, 110, 120 normal. Kalau darah tidak normal, nauzubillah min dzalik, kita akan kena penyakit gula. Penyakit gula, diabetes, sangat sulit. Gula dijadikan dari darah, jadikan ATP, energi otot, itu sangat susah. Seharusnya gula bisa di dalam darah bisa jadikan ATP, energi otot, ini setengah mati, sehingga tertampung dalam gula darah tinggi sekali. Ini bisa pingsan kita bisa kritis karena gula darah sangat tinggi. Benar rahmati Allah, sehingga terapilah puasa, berpuasalah, sumutasihu ini resep dari Allah, resep dari Rasul, resep dari Allah. Ini banyak manusia, hampir 30% mati karena gula darah tinggi, sehingga tubuhnya jadi kering, jadi kurus. Itu tanda-tanda daripada
penyakit gula atau diabetes mellitus, gula darah tinggi, maka berpuasalah, insya Allah. Hikmah dari puasa di samping hikmah rohani, yakni hikmah pahala, hikmah kesehatan, insya Allah. Amin. Mendengar rahmati Allah, semoga apa yang saya dakwahkan ini, saya tausiahkan ini, saya bayankan, insya Allah bisa menambah daripada ketakwaan kita, asbab hidayah. Sebelumnya kita tidak puasa Senin Kamis saja, puasa Senin Kamis, insya Allah itulah asbab hidayah kebaikan karena kita ibadah niatnya, insya Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.